Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Ade Bolanglang. Semoga kalian masih tetap diberi kesehatan. Bagi yang menonton diberi kesehatan, lancarkan rezeki. Oke Pak E, untuk hari ini kebetulan tadi saya di musim hujan ini ya, musim hujan, musim banjir. Di belakang rumah saya pasang bubu ikan atau pengilar kalau bahasa kita di sini, cuman saya rekam ya videonya. Jadi kebetulan saya dapat ikan sepat kecil-kecil seperti ini. Nah ini, sini mak sedikit, nggak ada ikannya. Jadi di sini saya ingin berbagi sedikit pengalaman ataupun sesuatu yang pernah saya lakukan bila mana sudah bosan ya makan ikan mungkin di musim banjir. Bagi yang wilayahnya banyak ikan, mungkin itu aja, mungkin bosan dapat ikan yang kecil-kecil ataupun besar-besar, bosan untuk mengkonsumsinya, mungkin bisa untuk disimpan mungkin ya. Sedikit saya punya tips atau pengalaman yang pernah saya lakukan, yaitu cara membuat ikan asin dari ikan tawar ya, ikan tawar kecil-kecil, contoh ikan sepat, ikan wader, atau ikan-ikan besar lainnya pun bisa lah. Nah, jadi di sini saya mau sedikit membagi tips untuk membuat ikan asin dari ikan sepat ya. Banyak kan ikan sepat itu di mana-mana pasti ada, musim banjir di mana ada. Nah, jadi begini caranya Pak. Ikan yang ini sudah kita siangi ya, maksudnya kita bersihkan seperti ini. Nah, sisi-sisinya sudah kita hilangkan. Ini seperti ini. Ikan apapun bisa Pak, ikan kecil, ikan apa, cuma ini bedanya ikan asin dari ikan tawar. Siapa tahu kita ingin menyimpannya kan, untuk lauk kapan-kapan. Kalau ikan kecil-kecil gini enaknya dibuat ikan asin, nanti dimakan pakai nasi urap. Wih, jos, mantap itu. Caranya begini Pak. Ikan yang sudah kita bersihkan, kita tabur garam. Ini Pak ya. Oke, ini cukupnya seperti ini. Dan selera ya, yang mau asin, yang asin ya buatlah garamnya banyak. Kalau yang kurang asin ya sedikit saja. Ataupun pengen ikan kering, ikan tawar ya, jangan kasih garam. Kita aduk-aduk seperti ini biar rata Pak ya garamnya. Garam ini fungsinya juga sebagai apa Pak, sebagai media agar ikan yang dijemur ini tidak dihinggapi lalat. Lalat itu tidak mau menghinggapi ikan yang penuh dengan garam. Setelah itu kita letakkan seperti ini, kita tutup rapat dan dibiarkan sekitar 1 hari lah. 1 hari bisa juga langsung, kalau mau langsung dijemur bisa, tapi kalau saya sarankan, yang pernah saya lakukan itu saya diamkan sekitar setengah hari ataupun 1 hari, agar garam itu meresap, tidak hanya di luarnya saja tapi meresap sampai ke dalam. Nah, hasilnya juga jos, renyah, mantap lah pokoknya. Dan ya kalau setelah di apa tadi Pak, dibiarkan begini, tutup rapat, setelah setengah hari, lalu kita taruhkan dipindahkan ke tempat penjemuran. Nah, tempat penjemuran kita beginikan Pak ya, jangan sampai menumpuk-numpuk dia. Nah, udah siap untuk kita jemur, sampai kering.
Kering bagian atas kita balik, Pak. Seperti itu kita balik terus. 2 kali proses saja penjemuran. Proses pertama dan proses kedua dibalik. Ini proses penjemurannya. Setelah dijemur sampai kering, setelah kering bisa kita simpan. Jadi Pak, kalau ikannya pun ikan besar, bisa juga lebih baik menyimpannya itu mungkin 1 hari 1 malam, agar daging dari ikan besar itu meresap garam-garam itu sampai ke dalam daging, agar daging ikan itu enak lembut, tidak terlalu keras setelah dijemur, Pak ya. Bedanya kalau ikan asin yang ikan laut biasanya kan direbus sebentar, Pak, dengan air garam. Jadi kalau yang tidak pintar membuatnya, sudah jelas ikannya hancur, Pak, karena direbus. Tapi kalau ini ya, mudah-mudahan ikan tidak hancur, hanya dia proses seperti proses fermentasi, dibiarkan di suatu tempat, suatu wadah 1 malam. Setelah itu kita jemur. Kalau pengalaman saya membuat ikan asin dengan cara seperti ini juga, Pak, untuk ikan-ikan besar yang mungkin di atas ikannya ukuran 2 kilo 3 kilo, itu ikannya tetap sama. Saya tabur garam, saya pindahkan di suatu tempat untuk fermentasi lah dengan garam itu kan. Saya fermentasi, saya biarkan sekitar 1 hari 1 malam. Kalau ikannya itu ikan besar, Pak ya, di atas 2 kiloan. Setelah itu saya angkat, setelah 1 hari 1 malam saya angkat, saya balut dengan karung, Pak. Balut dengan karung, lalu saya gantung. Maksudnya itu agar air-air ataupun zat-zat garam, air-air dari ikan itu dapat keluar, menetes. Begitu kita jemur tidak terjadi pembusukan. Saya gantung sekitar setengah hari. Setelah setengah hari tidak ada air lagi yang menetes, baru kita jemur. Kita jemur dengan keadaan yang terbuka, tidak dibungkus lagi ya. Keadaan terbuka, jadi ikannya bisa enak, renyah. Mungkin itu saja, Pak, tips dari saya yang mungkin bosan untuk mengkonsumsi ikan dikala banjir begini kan, banyak melimpah ruah ikan tawar, ikan air tawar. Mungkin bisa diikuti cara saya yang pernah saya lakukan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan dapat berguna. Sekian saja video saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan asin sepat.